Kalau diskusi ya sama Oten ini ya, siapakah yang menginginkan penyalipan? Ya Bapak. Ini ada Pak Lamsa, Pak Lamsa. Ya, Selamat malam Pak Lamsa. Malam. Ini ada Bu Nora Ali Lontong. Ini Nora. Halo. Ya. Nora silaturahmi dengan saya. Perkenalan ke kantor saya. Nih. Sehubungan akhir-akhir ini banyak berita di YouTube, informasinya ada pengacara melaporkan dia. Makanya saya tanya dia, apakah pengacara itu punya kapasitas melapor? Ada surat kuasa atau tidak? Benar nggak ada LP-nya? Itu ditanya dia, kalau saya jawab si Noranya belum dapat. Ya sudah, itulah intinya. Iya. Berarti Bunda Dola belum ada ini laporannya, belum? Belum ada. Belum ada. Pemanggilan juga belum. Ya sudah, itu. Jadi menurut Pak Lamsa apa yang harus dilakukan sama Bunda Nora ini? Nggak, nanti kita cek ke Polda Medan. Kalau pengacara itu memang dia melaporkan Bunda Nora, pengacaranya kita laporkan balik. Oh gitu, si pengacara itunya ya Pak? Pengacaranya. Pak Dosma itu ya? Ya. Kalau nggak dia segera minta maaf atau dia mundur teratur. Nah kalau misalkan dia minta maaf, Ya, gimana kita Bunda Nora? maafkan. Sebagai umat muslim kita maafkan. Orang umat muslimnya gampang kok orang minta maaf. Oh ya. Semalam kami alhamdulillah silaturahim loh sama Pak Alamsyah Hanafiyah. Siapa? Hanafiyah. Iya, saya lagi di Bandung. Tetap semangat Bunda, amin. Di sini. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Handoko. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Aman ya? Oh, aman, terkendali. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Ya, Bunda Nora. Ya. Kali Kristen itu kan. Iya. Ya, pernah dipesan. Kira-kira apa yang Bunda Nora dapat? Apa yang mau sampaikan kepada Bunda Nora? Apa? Kenapa? Coba apa? Dikencangkan Ya. dikit. Kira-kira apa yang Tuhan sampaikan kepada Bunda Nora pada waktu Bunda Nora Kristen? Oh, waktu saya masih Kristen ya? Ya, Tuhan yang sampaikan atau Pak Pendetanya yang nyampaikan? Bedakan. melalui pendeta, melalui Oh, Alkitab. kalau pendeta gini, kalau pendeta menyampaikan sembahlah Tuhan kita itu yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari dosa-dosa, yang mencurahkan darahnya di tiang salib untuk menebus dosa kita, itu adalah Yesus, seorang manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Itu kata Pak Pendeta. Ternyata setelah saya selidiki tidak sesuai dengan kitab. Yesus tidak pernah mengatakan dia diutus untuk penyalipan. Yesus tidak pernah mengatakan dia itu diutus untuk menebus dosa, terutama dosa waris, dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan pencipta alam semesta dan manusia dan minta untuk disembah, tidak pernah. Jadi enggak, sebentar dulu Bang Handoko. Jadi sebenarnya yang berbohong di sini pengkhotbahnya pendeta atau jangan-jangan pendeta yang asal ngomong aja? Gimana? Saya tidak menghakimi hal itu, tapi begini, Bunda Nora. Bunda Nora baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu enggak? Loh, kira-kira abang membaca nggak? Oh enggak, begini bang, jangan begitu. Kira-kira Pak Pendetanya sudah membaca? Enggak, ya. Kira-kira pendetanya membaca nggak dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau Menurut Bang Handoko dulu.
Ya, saya sudah baca di Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang sudah membaca, pertanyaan saya cuma satu. Di manakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah? Kan udah baca nih. Oke. Ya, kalau orang ada begitu, seperti iblis yang menyuruh Yesus untuk sembah dia, begitu Bunda. Hanya iblis yang meminta sembah dia, gitu loh. Oke. Kalau udah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu juga, di mana ayat tertulis Yod Vave YHWH Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan minta disembah. Begini Bunda. Silakan abangku. Jadi gini Bunda, tapi Bunda sudah baca sekali dari Kejadian 1 Wahyu. Buatlah saya belum membaca, tapi saya pengen tahu kenapa Semua, Tuhan ya. perjanjian lama minta disembah tidak berwujud, tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan tidak minta disembah, tidak Tuhan itu juga tidak berwujud kata Yesus, tapi malah disembah. Ini kan ngawur kan? Kalau lihat gimana? Oke gini Bunda, di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan berbicara kepada nabi-nabi, Abraham, Musa, dan semua sampai di dalam perjanjian lama sebagai Tuhan itu sendiri turun, kan ada semua dalam Alkitab, ada nubuatan yang yaitu tentang Yesus. Dan kenapa? Oke, pertanyaan saya, siapakah nabi yang menubuatkan tentang Yesus? Nabi Yesaya ada. Oke, pertanyaan saya lagi. Oke, sebentar. Pertanyaan saya lagi, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Yesus apa kedatangan Tuhan? Ya, kedatangannya sebagai manusia, tapi itu adalah Tuhan sendiri. Oh, jadi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kedatangan manusia. Apakah tersinggung oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya bahwa yang dia nubuatkan itu akan menjadi Tuhan? Silakan. Itu kan Tuhan sendiri yang berbicarakan kepada Nabi Yesaya. Siapa yang berbicara, Bang Handoko? Siapa yang berbicara? Tuhan yang memakai Yesaya untuk menyampaikan hal itu. Jadi apakah di dalam kitab Yesaya, tundul, apakah di dalam kitab Yesaya Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan? Iya, tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Di Itu mana sebagai datanya? manusia. Oh, Karena gini Bunda, di dalam perjanjian lama, Yesus memang tidak tertulis, tapi tersirat sudah ada. Kalau Bunda buka pikiran, apa pasti Bunda akan mengerti. oke. Bang Pormes, tolong di mute dulu, Bang. Oke, sekarang pertanyaan saya begini lagi, Bang Handoko. Bang Pormes saja yang mute, Bang Handoko nggak usah. Jadi begini, Bang Handoko, yang tersirat yang dipercaya daripada yang tersurat. Nah, ini dia juga Bunda kalau Enggak, tinggal dijawab. Apakah umat Kristen, sebentar, apakah umat Kristen lebih percaya yang tersirat daripada yang tersurat? dua-duanya Pak, dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya dipercaya, sebentar dulu Bang Handoko, biar kita masuk poinnya gitu loh. Kalau memang juga yang dipercaya yang tersurat, pertanyaan saya, adakah yang tersurat? Nabi Yesaya mengatakan yang akan datang itu adalah Tuhan, bukan manusia. Begini Bunda, karena kalau di dalam saya pasti Bunda akan mengerti. Masalahnya kan Bunda memisahkan karena berbicara tentang Yesus sudah tahu itu adalah manusia sendiri kan, begitu kan Bunda Nora? Iya. Itu yang Bunda fokus, tapi Bunda tidak melihat secara cara berpikirnya gitu loh Bunda Nora. Coba Bunda Nora. Saya sapa dulu. Sebentar, saya sapa dulu saudari saya. Assalamualaikum Munirifa. Selamat pagi Pak Pormes. Hola. Hola, kurang asam. Hola dan boleh. Bang Handoko belum bisa on cam ya? Iya, Bang Handoko aman. Oke, Bang Pormes dari mana? Kristen, Islam?
Ya, puji Tuhan, saya Kristen. Oke, karena Bang Handoko orangnya masih santun, saya tidak perlu memaksa beliau untuk open cam. Tapi di sini ada saudari saya Uniriva yang saya percayakan akan menjadi narasumber saya. Bang Pormes, jangan Bang Handoko dari saudara Kristen ya. Selagi di sini masih santun, saya akan hargai. Oke. Oh bayar ya. Orang pendeta aja perpuluhan lancar loh. Aku jadi narasumber nggak boleh. Sebentar, Kalau saya di nanti. semua orang minta donasi. Aku nggak boleh edit donasi. Ya. Oke, saya mute di sini ya, Uni. Kita santun-santun aja ya. Iya, oke. Santun. Di sini tadi pembahasannya tentang Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan yang menjadi manusia, Uni. Silakan. Tapi kakak Uni. di mute soalnya kakak berisik. Nah, kan dia yang berisik kali rupanya. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Ya, hari ini kami Ohola dan Oholiba akan membuat satu pendiskusian di ruang publik, di mana itu adalah hak kami sebagai warga negara Indonesia dan juga hak kami sebagai seorang muslimah untuk menjawab pertanyaan kalian dan bertanya kepada kalian terkait iman. Tidak ada di dalam undang-undang melarang orang lain membahas kitab suci dan agama di ruang publik. Kalau sudah ada undang-undangnya, nanti kami berhenti. Tapi kalau belum ada undang-undangnya, jangan kalian buat undang-undang sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalian umat Kristiani masuk ke Komar umat Islam. Harapan kami, kalian bertemu kami dapat ilmu, keluar dari koma semakin rajin membaca Bible. Itu harapan kami. Ya, kami tidak berharap kalian menjadi orang Islam karena kami tidak butuh umat banyak. Yang kami butuh umat sedikit tapi berkualitas daripada umat banyak bak buih di lautan. Artinya, room ini bukan room Islamisasi, tapi room tempat berbagi informasi tentang teologi, Islamologi, dan Kristologi. Kenapa? Karena saya seorang akademisi. Hihihihi. Lanjut. Silakan abangku Pormes dan Bang Handoko. Kalian naik ke sini, apakah ada yang memaksa kalian? Biar si Dosma lihat. Kalau tidak ada pemaksaan di Komal ini, Dosma si jabat. Lihat kami diskusi baik-baik. Baik. Bang Handoko, Bang Pormes silakan dibuka. Kalau buat abang kita Bang Dosman nggak usah dibahas Uni. Itu kan Bang Dosman itu kan lain posisi. Sekarang ini kan kita kan lagi mau saling sharing, jadi nggak usah bawa-bawa Nggak, nama saya Bang cuma Dosman. ngingetin, soalnya dia salah paham. Harus saya panggil nama dia ngelaporin saya kok. Dia nggak tahu kalau saya ini suka ngajarin Oten yang salah kaprah tentang Tritunggal. Enak aja ngelaporin Uni saya yang udah ngajarin kawan-kawan kalian Kristen. Berarti Kak Uni lebih pakar Bible ya daripada Dari Dosma saya yakin saya pakar. Saya bisa ngejelasin Tritunggal Athanasius Tertullian, saya bisa menjelaskan ajaran Sabellian, saya bisa menjelaskan ajaran Marcion. Nah, coba saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang pertama sekali mengajarkan Tritunggal? Berarti Uniriva Enggak dulu, jangan berarti ya Dek. Enggak, Jangan bilang bukan berarti. berarti. Saya Kalau bisa ini kan- bilang ini kan bicara saya tentang- ini bicara lebih tentang pakar dogma. tentang Kristen. Tunggu dulu. Saya bisa menjamin saya lebih paham tentang ajaran Kristen daripada si Dosma si jabat. Itu klaim saya. Cara untuk meruntuhkan klaim saya, kalian buktikan si Dosma mampu tidak menjelaskan Tritunggal seperti yang saya jelaskan ke hadapan publik berulang. Nah, Anda jangan berarti karena Anda bukan Dosma. Anda bisa membantah saya ketika Anda bisa menunjukkan Dosma lebih paham tentang Kristen daripada saya. Itu cara membantah saya. Oke, Bunda. Anda berarti. Saya tidak menunjukkan Bang Dosman itu bisa bantah Anda atau enggak. Tapi sini kan kita bukan bahas Bang Dosman. Di sini kan kita lagi sharing. Iya. Kan yang mau belum ini. dek, kan yang membahas Dosma kan saya. Kenapa sih adik Iya, baper, adik makanya apanya kan- Dosma? Makanya kan Bentar dulu lah dek, saya ini sedang membahas Dosma karena saya dan Nora itu kan dilaporkan Dosma. Hak saya bicara di room Nora. Anda kenapa komplain? Anda kan tamu, diam dulu. Kami kan belum bicara dengan Anda. Anda nanti kami kasih kesempatan teredukasi nanti. Saya lagi bahas di Dosma, hak pribadi saya. Nora juga tidak marah kok. Adik kenapa kamu yang baper, seolah-olah kamu ada hubungan apa dengan Dosma kan? Saya membahas Dosma enggak. Dek, masa lu? Diam dulu. Saya brother, kenapa Anda cerewet sekali? Anda belum diajak bicara, diam dulu, mute dulu. Saya mengajak Anda untuk bertanya jawab, tapi saya prolog. Prolog saya adalah, lihat ini Dosma.
Kami membuktikan kalau kami umat Islam itu mampu membuka ruang akademis untuk yang berusaha akademis dalam ranah dialektika. Jadi kau jangan salah-salah, jangan kau perhatikan kami diskusi dulu, baru enak-enak kau melaporkan. Nah itu hak saya bicara, Dek, nggak ada kaitannya dengan Anda, kecuali Anda adalah saudaranya Dosma. Nah sekarang Anda di sini di Komal Islam punya hak bertanya dan punya hak menjawab. Silakan, mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Formes, dibuka mic-nya. Tadi, Mau ditanya atau bertanya? saya tidak mau bertanya tentang iman Muslim karena saya cukup menjaga silaturahmi antara saya dan keluarga ibu saya yang di Makassar. Saya punya keluarga Muslim, tapi saya mau mendengar yang tadi dibawa diskusi yang dibawa sama Kak Nora dengan Bang Handoko tentang nubuatan tentang Yesus Kristus dalam kitab Yesaya. Ya bisa dilanjutkan Mbak Nora, bisa supaya saya simak lebih lagi. Oke, diam dulu, simak dulu Formes ya. Oke. Handoko, buat statement Anda terkait tentang pengajaran dan pemahaman Anda, biar kami mendengarkan lalu kita diskusikan. Silakan Handoko, ayat berapa yang Anda bawa? Oke, terima kasih. Makasih juga host dan Uni Riva, Bang Formes ya, Formes ya. Iya, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada kepada Bunda Nora bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama kan dia kan tanya ya di mana Yesus itu ada dalam Perjanjian Lama. Terus saya bilang memang dalam Perjanjian Lama Yesus tidak secara kalau tertulis itu tidak terlalu nampak tapi tersirat gitu, dan itu juga dalam Perjanjian Lama itu di nubuatan tentang Yesus yang dilakukan oleh para nabi, kepada Nabi Yesaya, kepada semua nabi-nabi yang ada dalam Alkitab, termasuk juga di dalam Daud, Raja Daud, atau di kitab Mazmur itu sudah ada juga. Nah, cuma entah kenapa entah itu teman-teman Muslim melihat dari segi mana, apakah cuma melihat dari segi manusia atau dari segi apa? Karena kami dalam kekristenan itu melihat kedua-duanya, ketika kedua-duanya itu dalam hal yang seperti apa, dan kita juga mengikuti perspektif orang Yahudi, walaupun orang Yahudi sebagian mungkin juga mayoritas juga tidak percaya Yesus, tapi juga kami dari sana juga karena murid-murid Yesus dan Yesus pun sendiri dari sana kayak gitu kan, itu akarnya dari sana begitu Bunda Uni Riva. Kenapa juga saya kalau kita mau saya juga melihat beberapa, dan saya juga pernah berdiskusi dengan Uni juga, tapi mungkin Uni udah lupa. Dan saya melihat cara pandang Uni melihat tentang Alkitab itu hanya menurut perspektif Uni kayak gitu. Tapi itu tidak masalah, nggak apa-apa pendapat Uni kayak gitu. Tetapi ketika kita masuk dalam ranah keimanan, kekristenan ataupun keimanan Islam, itu masuk dalam setiap, karena kan semua ada pembicaraan, ada sumber-sumbernya seperti ini. Karena kenapa? Kalau kita membaca Alkitab, maka saya tanya kepada Bunda Nora, kalau membaca Alkitab, maka saya tanya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak? Tadi kalau tidak salah ya Bunda Nora sekali ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah itu, jadi saya cuma mengatakan seperti itu. Nah kalau kita sudah baca secara urutan itu pasti kita akan memahami. Tapi kalau kita cuma membaca karena cuma sepotong-sepotong terus kita lihat seperti ini, kita lihat begini, itu nggak akan ketemu. Ibaratnya kalau Uni pergi ke satu tempat, ya Uni harus memulai dari mana dulu gitu kan, harus seperti ini supaya kan kita supaya itu bisa sampai kepada tujuan. Nah itu seperti itu, kalau saya seperti itu Uni Riva, begitu Uni. Makanya sekali lagi saya bilang di dalam kami mengakui Yesus sebagai Tuhan ya. Karena Yesus itu adalah sang firman kayak gitu kan. Tapi ini akan dibantah. Saya tahu Uni akan membantah ketika dalam Yohanes ini semua sudah tahu. Cuman itu tidak masalah bagi saya. Itu kalau Uni Riva ya itu juga tidak masalah. Begitu Uni. Nanti juga saya akan bertanya gini sama Uni juga. Saya tadi diam, tidak membantah, tidak menjawab.
Apakah saya sudah boleh ada waktu sekarang menanggapi Anda? Bisa, silakan. Oke, Handoko. Handoko, asal kamu tahu ya, perkara doktrin, kepercayaan, keyakinan kamu, kami itu tidak masalah. Tidak peduli bahkan. Karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kamu mencoba menjelaskan, tadi kamu masuk ke ranah epistemologi. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kronologis yang coba kamu singgung tadi. Sampai-sampai kamu membawa pernyataan bahwa kami ini asal agama kami dari orang Yahudi. Nah, saya tidak menolak itu, tapi saya mau mengkritisi. Argumen itu datang dari mana? Metode apa yang kamu pakai bisa membuktikan bahwa ajaran kamu datang dari orang Yahudi? Pertama, orang Yahudi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu konsepnya Trinitas? Siapa orang Yahudinya? Sebut dulu. Jadi kalau klaim itu harus terbukti loh Adinda. Contoh saya bilang, saya ini orang Minang. Saya harus bisa membuktikan kalau saya ini orang Minang. Kamu mengatakan, saya cuma mengkritisi statement kamu tadi. Kalau kamu bilang Tuhan saya Yesus Tuhan, kamu bilang Tuhan kamu Michael Jordan pun saya tidak peduli adekku. Saya menuhankan Michael Jordan. Saya menuhankan Michael Jackson. Bodoh amat. Suka-suka kau. Ya. Tapi yang kamu bilang di ruang publik tadi adalah statement yang harus kita kritisi. Karena itu bisa jadi itu sebuah hoax, tipu-tipu, pembodohan. Nah, ketika ada argumen, kamu mengatakan ajaran kami ini sumbernya dari orang Yahudi. Ini ya, ingat ya, proposisi saya. Saya catat baik-baik, didengarkan Handoko. Pernyataan Adindaku Handoko berkata, ajaran Kristen berasal dari orang Yahudi. Ya, satu. Maka pertanyaannya adalah, orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal? Sebut nama orang Yahudinya, buktikan kalau dia Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi mana yang mengajarkan ajaran Kristen ini? Jelaskan kalau dia betul-betul orang Yahudi. Karena kalau cuma sekedar mengaku orang Yahudi, saya juga bisa bilang, saya ini adalah keluarga Rothschild. Bisa, cuma ngaku-ngaku doang, tapi nggak bisa membuktikan. Maka tolong bertanggung jawab dengan statement ini. Karena apa? Kenapa saya harus mempertanyakan ini? Karena walaupun Yesus diklaim sebagai orang Yahudi, dia tidak punya bapak Yahudi. Nasabnya, silsilahnya itu nempel kepada bapak tirinya, yang mana itu tidak sah. Kenapa? Yang namanya nasab ya ke bapak kandung. Mana ada nasab sampai bapak tiri? Orang Yahudi mana itu yang percaya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ajaran kalian dikatakan ajaran orang Yahudi, bukan penolakan Yesus yang kita bicarakan oleh orang Yahudi, tapi doktrin yang diusung oleh pengaku pengikut Kristus. Ingat, pengaku pengikut Kristus. Kalian mengaku konsep Tuhan Trinitas, padahal Trinitas muncul pertama kali oleh Tertullian. Siapa Tertullian? Orang Yahudi? Ya enggak lah. Ya, nah tolong itu jawab. Satu, siapa orang Yahudi yang mengajarkan Tritunggal? Ya, kedua, buktikan kalau dia orang Yahudi. Saya tunggu jawabannya. Maaf, izin kalian yang netizen, saya sambil sarapan sama Nora. Inilah kami. Kami sambil diskusi ini sambil mengisi perut kami. Jangan kalian marah-marah karena kami di sini bukan ruang yang sudah ada sistematikanya. Kami di bawah lembaga, tidak. Ya, kami perlu menghormati kalian. Asal kami jangan makan tuh kami gini-gini, enggak. Tapi kalau kami makan dengan sopan, janganlah kalian komplain. Masa kami makan pun enggak boleh? Orang sambil nyuci baju, kami ini perempuan, sambil nyuci baju pun kami masih bisa masak sambil makan. Jangan kalian semua kok komplain-komplain. Lanjut, adekku. Oke, pertanyaan Ibu Uni Rifa ya, adalah ajaran. Tunggu dulu Pak Handoko. Saya mau jawab pertanyaan Ibu Uni Rifa ini. Ibu Uni Rifa, Ibu bertanya tadi dari mana Tuhan Tritunggal ya? Kan kakak, saya ulangi pertanyaannya biar kakak nggak salah paham ya. Pertanyaan saya berdasarkan dari pernyataan saudara Anda Handoko yang mengklaim ajaran Kristen berasal dari orang Yahudi. Maka pertanyaannya, orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal dan apa bukti kalau dia orang Yahudi? Dua pertanyaan saja, silakan dijawab. Kakak Nursi tolong open cam karena udah bisa open cam. Saya menghargai Pak Handoko karena saya nggak perlu on cam, Kak. Saya nggak perlu ya on kalau cam. gitu silakan Anda turun. Terima Turun kasih. ya kakak, mohon maaf ya.
Ya silakan. Oke, Ah, begini, orang Yahudi mana yang mengerjakan Tritunggal. Saya tadi Uni Rifa memberikan gambaran. Saya ngaku-ngaku orang Minang. Ternyata bagaimana bisa saya ngaku-ngaku itu bisa jadi saya juga penipu. Tetapi begini Uni Rifa, kalau seandainya Uni Rifa, sorry ya, Uni Rifa asli orang Minang ya. Saya tanya dulu itu. Ya Uni Rifa gitu, darah daging dari sana. Oke. Nah, ketika Uni Rifa dan mungkin saudara-saudara Uni Rifa atau teman-teman Uni Rifa yang ini cuma sebagai logika ya, tinggal sama-sama di sana di Minang, terus kemudian Uni Rifa pergi dan teman, oh saya orang Minang, iya nggak gitu. Jadi di situ Uni Rifa memberikan mungkin menyampaikan bercerita orang Minang begini dan kami mengikuti adat Minang seperti ini kayak gitu. Nah saya mau kembalikan kepada di mana kenapa saya katakan orang Kristen percaya bahkan sumbernya dari sana karena mulai dari murid-muridnya sendiri, murid-murid Yesus. Saya kasih contohnya. Rasul Petrus, karena Petrus juga dari sana, walaupun dia pernah menyampaikan firman kepada yang bukan orang Yahudi, tetapi Petrus dari sana. Bahkan juga kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kemudian juga begitu juga begitu juga Markus, Lukas dan Yohanes itu juga menyampaikan, dan mereka adalah orang dari sana, dari Yahudi, karena mereka juga orang Yahudi karena. Jadi di situ, dan yang paling utama adalah Yesus sendiri, karena Yesus dari sana. Nah kemudian tadi Uni Rifa mengatakan bahwa Yesus saja ayat tirinya kepada itu pun tidak, ini kan cuma nempel, iya. Tetapi itu cuma sebagai gambaran, walaupun secara daging atau secara berdarah daging, Yesus bukan sesungguhnya di situ, tetapi Dia berasal dari situ karena Tuhan sendiri yang akan berbicara, Yesus sendiri pun berbicara, Dia diutus dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Dan di situ juga Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menyampaikan sampai ke seluruh dunia. Termasuk juga di dalam Kisah Para Rasul. Ada di Kisah Rasul 1 sampai pasal 3 itu, di situ pertama kali orang-orang di saat itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Yesus. Kalau Uni Rifa baca itu di situ perikopnya tentang jemaat mula-mula itu sebelum Paulus, ya, Uni Rifa, ya. Itu sebelum Paulus. Jadi Paulus ketika nanti dia sudah bertemu dengan Yesus, baru di Antioquia baru dia sebut di situ adalah Kristen begitu. Tetapi sebelumnya banyak sudah percaya kepada Yesus begitu. Izin sedikit ya, saya potong. Bang Handoko, pertanyaan Uni Rifa silakan dijawab. Kalau bisa diminimkan sedikit waktunya biar bisa berbagi sama saudara Anda sendiri yang bernama Bang Pormes, ya. Biar bisa saling berbicara juga semuanya. Gitu. Karena saya percayakan juga. Ya, silakan. Maaf Menora, di sini saya simak dulu apa yang dibahas sama akan jelaskan sama Bang Handoko. Iya, tapi bisa Bang Pormes juga menambah boleh. Ya, Bang Pormes juga bisa menambah. Belum siap. Saya Oke, kalau gitu diserahkan semua sama Bang Handoko. Tetapi saya minta waktunya diminimkan aja Bang Handoko. Ringkas, jelas, padat, langsung ke poin inti. Silakan. Yang sudah selesai itu. Minum dulu ya, haus. Dia yang ngomong, apa yang harus coba? Selesai ya, Bang Handoko udah selesai ya. Di sini saya bukan mau bertanya, tapi saya cuma mau menjelaskan ya, seperti Uni Rifa katakan tadi bahwa Yesus itu bukan darah daging Israel, karena apa Mbak Uni bilang tadi, Yesus itu hanya tempelan kepada
orang Israel garis keturunan Daud. Nah, secara biologis Yesus bukanlah anak darah daging dari hubungan suami istri atau Yusuf dan Maria. Tetapi secara pilihan dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai ke Maleaki sudah membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih umat Israel dan di mana akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan melalui Roh Kudus dari perantara anak Maria. Ayatnya di mana Nah, itu? itulah jangan dulu ini Mbak, saya masih menjelaskan jadi ada waktu buat Mbak nanti menanggapi. Dan di mana Ya, kalau digenapi bisa pakai dalam Yesus ayat. Kristus. Kenapa Yesus Kristus menggenapi? Karena umat Israel pada dulunya tidak mau mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu Yesus sendiri. Secara kealahannya, karena bangsa Israel terjatuh dalam dosa, karena dari dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia itu perlu penebusan, yaitu dari siapa? Dari Yesus Kristus. Nah, tapi yang membedakan manusia Yesus dan manusia lain sangat jauh, karena manusia Yesus dilahirkan secara mujizat, sedangkan manusia yang lain secara darah daging. Ya, perbedaannya adalah itu. Dan juga ada yang kedua, manusia Yesus tidak berdosa. Yesus manusia tapi dia tidak berdosa. Karena apa? Karena kami secara umat Kristen mempercayai bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Allah sendiri. Jadi kalau mau dibilang Unirifa bilang Yesus itu bukan garis keturunan Israel, salah besar, karena Allah sendirilah yang memilih Yesus untuk berada di tengah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolaknya dia dan menyalibkan dia di Gunung Golgota. Itu yang harus Mbak tahu secara iman Kristen. Jadi sebelum saya bertanya, nah, apakah bapak-bapak leluhur zaman dulu itu orang Israel? Abraham itu orang Israel. Abraham bukan orang Israel, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadikan dia bangsa yang besar. Bang, jauh banget Bang dari pembahasan. Saya nggak bahas Abraham loh. Kok Nah, Abang ya. menjelaskan sesuatu yang tidak saya Ya. tanya gitu loh. Coba Oh, sip, pahami sip, sip, betul-betul. Pertanyaan saya itu simple, mudah dicerna. Ya, ya. Berdasarkan Maksudnya saya claim. orangnya, maaf, saya orangnya teologis banget. Saya Iya, menjelaskan Anda dari boleh bahasa. teologis, tapi di sini room diskusi ilmiah, bukan room Oke, atau sip, bukan sip, sip, gereja. sip. Jadi Ya, penjelasan Anda boleh. saya itu tentang Yesus Ya, Kristus. itu doktrin, bahwa- silahkan. Itu Ya. iman kalian, tapi kalian bicara dengan saya. Ya, kalian bicara dengan Jadi- saya. Yang saya tuntut itu bukan asumsi kalian. Yang saya tuntut adalah pembuktian dari asumsi kalian. Kalau asumsi kalian itu, Bang, udah 6 tahun saya dengarkan, Bang. Bahkan lebih hebat, ada yang akrobat lagi penjelasannya ya. Kalau asumsi teologis kalian, berikan itu kepada kawan seiman kalian, tidak apa-apa. Tapi kami di sini butuh pembuktian dari asumsi teologi kalian. Apa salah satu bukti? Data, dalil. Ya, nah, saya di sini akan menunjukkan dari mana Uni bisa mentauhidkan Allah. Oh, dalilnya kul huwallahu ahad. Itu dalil. Ya, oh Muhammad dari mana Uni tahu? Dalilnya ada. Sesungguhnya Muhammad adalah khataman nabi. Oh, ada dalilnya. Ya, jadi saya kalau bicara dalilnya ada dulu. Kalau mau mengkritisi dalil nanti kita bahas. Oh, kalau mau mengkritisi pemaknaan dari dalil nanti kita bahas. Itu panjang lagi cerita. Oke, Ketika oke. kalian mengatakan bahwa ya Tuhan itu memilih, dari mana Anda tahu Tuhan memilih orang Israel? Dari mana Anda tahu Tuhan memilih Yesus? Apa pembuktiannya? Dalilnya saja tidak diucapkan. Kenapa tidak pernah membawa kitab suci diskusi dengan kami? Kami ini orang yang ingin kalian belajar juga. Kalau cuman kalian bilang saya yakin, maaf Bang. Kalau cuman yakin, saya sama saja bicara dengan orang yang sedang jatuh cinta. Lalu saya bilang, jangan, dia itu jahat. Oh enggak, saya jatuh cinta. Enggak usah Bang, kita diskusikan. Oke, saya kembali ke poinnya. Kalau tidak mau menjawab dan tidak bisa menjawab, tidak masalah, kita naik poinnya. Teman-teman dengar ya, sistematik kalau diskusi. Jangan mau melebar kemana-mana. Oke. Pertama, Jadi pertanyaan saya, sebentar dulu. Ya, Abang fokus. oke, sip. Saya tadi membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan. Pernyataannya adalah ajaran Kristen dari orang Yahudi. Maka salah satu ajaran Kristen doktrinnya, pertama dosa waris, ya. Kedua adalah konsep ketuhanan Tritunggal, konsep Tritunggal. Oke. Kemudian soteriologinya. Ah, ini doktrin fundamental ini tiga ini. Tahu nggak kalian orang Kristen? Kalau yang disebut dengan fundamental itu apa? Ajaran yang sangat penting untuk Kristen.
Nah, maka 3 doktrin ini mungkin sebenarnya saya bisa tampilkan ada beberapa doktrin penting dalam iman kalian, tapi saya ambil ini dulu. Dosa waris, konsep Tritunggal. Ya. Satu lagi soteriologi atau konsep keselamatan. 3 konsep ini di manakah diajarkan oleh orang Yahudi? Karena ini ajaran Kristen. Jangankan orang Yahudi, brother, kalian saja yang mengaku pengikut Yesus semuanya, 3 konsep ini masih berbeda pendapat. Itu kenapa ini selalu jadi bahan diskusi. Karena jangankan dengan kami, kalian yang Kristen saja masih berbeda-beda tentang pemahaman konsep ini. Mari kita bahas satu persatu, kupas tuntas, biar tidak berlari-lari. Konsep Tritunggal. Siapakah yang mengajarkan konsep Tritunggal pertama kali? Sebut orangnya, harus orang Yahudi loh. Dan buktikan kalau dia Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi yang mengajarkan Tritunggal pertama kali dan tidak terbukti keyahudiannya, maka batal, gugur argumen yang mengatakan ajaran Kristen itu dari Yahudi. Saya bisa menunjukkan kepada kalian orang yang pertama sekali mengajarkan kata Tritunggal, Trinitas itu adalah Tertullianus. Coba kalian cross check siapa Tertullianus. Kita buka biografi Tertullianus sebentar. Ya. Baik. Kita buka data siapakah Tertullianus. Ya, ini pembuktian saya kalau ajaran Kristen bukan dari orang Yahudi. Quintus Septimius Florens Tertullianus atau Tertullian yang hidup lahir tahun 155 sampai 230-an. Seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga berkebudayaan kafir atau pagan. Ya. Nah, serta terlatih dalam kesusastraan klasik. Dan dia menulis Orasi dan Hukum pada tahun 196 ketika dia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen. Ia mengubah pola pikir dan kesusastraan gereja di wilayah barat hingga sebagai bapak gereja ia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin. Dalam perbendaharaan kata Kristen sekaligus kemungkinan merumuskan ingat kemungkinan loh, debatable ini, merumuskan satu Allah 3 pribadi. Bahkan diduga kalau dia yang merumuskan. Artinya ketika ada statement yang mengatakan bahwa ajaran Kristen dari orang Yahudi, ini tidak benar menurut sejarah. Maka kalian umat Kristen gugur ketika mengatakan bahwa ajaran Kristen itu berasal dari orang Yahudi. Tapi kalau kalian bilang ajaran kami ambil, kami standarkan kepada kitabnya orang Yahudi, kami klaim kalau itu orang Yahudi yang punya, kami percaya, mengklaim. Validasi tidak ada, itu namanya klaim sepihak atau cinta bertepuk sebelah paha. Ah, begitu. Silakan dilanjut. Oke, Unirifa. Ternyata Unirifa berfokus kepada itu. Tadi saya sudah menjelaskan dari mana sumbernya bahwa kami dari orang Yahudi, kayak gitu kan. Unirifa lupa bahwa murid-murid Yesus sebagai saksi-saksi, ya, sebagai saksi mengajarkan hal ini. Saya mau kasih tahu tentang murid-murid Yesus, mereka ini siapa sih sebenarnya? Terutama Matius yang sudah diajarkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di situ. Ayat 18 sampai 20. Nah, saya mau kasih tahu juga Matius ini siapa sih? Matius Lewi seorang Yahudi berasal dari daerah Galilea. Jadi Matius ini berasal dari Galilea. Sebelum menjadi rasul, ia bekerja sebagai pemungut cukai dan pemerintahan Romawi. Jadi Matius ini juga seorang Yahudi. Kemudian Yohanes juga murid Yesus, Yohanes Markus berasal dari Yerusalem. Saudara sepupu Barnabas, ia mendampingi Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan yang pertama. Tetapi di tengah perjalanan ia meninggalkan
Paulus, dan Paulus sangat kecewa. Namun kemudian Markus menjadi seorang tokoh yang membawa penghiburan besar bagi Rasul Paulus. Ketika Paulus berada di penjara, Markus juga sangat akrab dengan Petrus dan bertindak sebagai penerjemahan. Lukas, seorang Yunani dan seorang dokter, rekan seperjalanan Rasul Paulus dalam penginjilan. Yohanes juga ya. Yohanes Yahudi yang berasal dari Galilea, dahulu hanya seorang nelayan. Ia adalah murid yang paling akrab dengan Yesus, dan ia saudara, kemungkinan dia juga bisa dikatakan saudara Yesus. Ini kita bandingkan dalam Matius 27 ayat 56, Markus 15 ayat 40, Yohanes 19 ayat 25. Sedangkan Simon Petrus, seorang Yahudi dari Galilea, seorang nelayan, kemudian menjadi seorang murid Yesus yang akrab. Dia sering memegang peranan penting sebagai pimpinan di lingkungan gereja mula-mula di Yerusalem. Sedangkan Paulus juga orang Yahudi asli. Nah, dan tetapi dia memiliki kewarganegaraan Romawi sejak lahir. Namanya dahulu adalah Saulus. Dia bertobat ketika menerima Tuhan Yesus ketika di perjalanan di Damsik. Yakobus seorang Yahudi dari Nazaret yang merupakan saudara tiri Yesus. Nampaknya dia kurang begitu yakin. Dia percaya bahwa sungguh-sungguh setelah menjelang usia senja. Yudas, saudara kandung Yakobus dari saudara tiri Yesus. Nah, di sini Unirifa lupa, murid-murid Yesus sudah orang Yahudi sendiri. Makanya pada saat itu pertama kali di Yerusalem banyak sudah percaya kepada Yesus, mau orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi pada saat itu ketika penyaliban Yesus Kristus. Begitu Unirifa. Jadi kemudian Unirifa membawa kepada siapa tadi lupa ya? Siapa tadi Unirifa? Itu kan dia mengambil hal itu karena ketika dia mengikuti seperti pengajaran rasul-rasul ketika sidang di Brother, Yerusalem. poinnya apa sih, brother? Poin penjelasan Anda itu? Poinnya yang pertama, kenapa kami bilang bersumber dari Yahudi? Karena murid-murid Yesus adalah saksi mata, dan mereka adalah seorang Yahudi. Begitu, Rifa. Saksi mata apa? Murid-murid Yesus sendiri. Iya, saksi mata apa mereka? Nah, Ya, mereka yang Sebentar, Gimana satu-satu fokus. Kalau kalian berdua menjawab serentak, saya tidak bisa cerna karena kalian bicara barengan. Satu-satu. Fokus kepada siapa saya bertanya. Pertanyaan saya, orang yang kamu sebutkan tadi, saksi mata apa? Ya, karena mereka bertemu dengan Yesus sendiri. No. Ngerti nggak saksi mata? Saksi mata ini kan orang yang melihat. Yang dilihat Ya. apa? Yesus. Oke. Enggak, itu sabar dulu, Unirifa. Sorry, saya potong. Unirifa udah paham bahwa mereka adalah dari orang Yahudi. Itu klaim. Ya, nih kalau diskusi ini seperti saya. Oke. Nah, ini saya ajarkan kamu cara diskusi yang baik supaya kamu itu bisa, nih caranya begini. Data dulu baru penjelasan, ya. Kalau saya tadi tidak menyatakan data apa? Iya, data itu nggak ada kait mengait dengan diskusi kita. Kamu menjelaskan bla 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 begitu. Ini nggak begini caranya nih. Jangan, bersabar dulu. Saya belum menunjukkan data. Begini caranya nih. Contoh saya nih. Kalau kamu berbicara tentang Matius si ini si itu itu tidak ada kaitan dengan diskusi saya. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan ajaran Tritunggal? Benarkah orang Yahudi? Lalu Anda menyebutkan orang-orang Yahudi yang dipilih Yesus. Apa kaitannya? Bahkan kalau kita bicara tentang penulis kitab Anda yang katanya adalah saksi mata, Anda baca ini, Catholic Identity. Ingat ya, tanpa Katolik Protestan tidak punya kitab loh. Yang mengkanun kitabnya orang Katolik loh, by the way. Nah, lihat ini. Siapa di sini tertulisnya? Ini Professional Development and Research, ya. Matius. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Penulis kalian saja, ini skolar kalian bilang tidak pasti, lalu Anda tiba-tiba berani mengatakan bahwa Tritunggal diajarkan Matius. Sedangkan penulis kitabnya aja belum tentu Matius. Kalau Matius melihat kejadian itu ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tapi pembuktian yang kita bicarakan di sini itu masih debatable. Lukas, penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Penulis kitabnya aja nggak pasti, bisa-bisanya menyandarkan ajaran Tritunggal kepada murid-murid Yesus. Maka pertanyaan saya adalah, orang Yahudi mana yang telah mengajarkan Tritunggal? Sesimpel. Sebenarnya pertanyaan saya itu simpel. Ini Anda ditanya,
Siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Ini analoginya loh. Jadi Bung orang Sumatera Barat yang rumahnya masih ada di Sumatera Barat. Nah, jadi kemudian ada Bung Tomo. Loh, pertanyaannya yang merumuskan Undang-Undang 1945 itu siapa? Jadi sebenarnya Pak Soekarno itu pernah bersama-sama dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Hatta itu adalah wakil presiden pada waktu itu. Saya nih bertanyanya eksplisit loh. Tanya saya itu adalah ketika ada sebuah klaim yang saya kritisi bukan agama Anda loh, tapi klaim Anda. Klaim Anda yang membawa-bawa orang Yahudi di sini. Ya, saya tidak peduli dengan ajaran kalian, doktrin kalian itu urusan kalian, itu tuh hak kalian loh. Saya cuma nanya statement Anda di sini. Saya ini mahasiswi, harus critical thinking. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa ajaran Kristen itu berasal dari Yahudi, kenapa saya berani bertanya begini? Saya bertanya kepada salah seorang rabi Yahudi, namanya Ben Abrahamson. Saya punya koneksi kepada beliau. Siapa dia? Salah satu scholar dari keyahudian yang berada di England yang sering masuk ke dalam speaker corner berdiskusi dengan pendapat-pendapat Kristen dan Islam. Nah, saya punya link kepada beliau. Lalu saya DM lah beliau ini kan. Nah, ini saya ngomong dengan orang Yahudi nih. Anda kan bukan orang Yahudi. Kalau Anda mengaku-ngaku ada kedekatan dengan orang Yahudi, saya tanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Kalau dia bilang saya nggak kenal sama dia, ini sama kayak gini nih. Anda bilang saya pacaran sama Agnes Monica. Agnes Monica itu dekat sama saya loh, saya akrab sama dia. Saya nggak percaya dengan Anda. Saya tanya, Agnes, kau kenal nggak sama orang ini? Siapa dia cuy? Malu nggak nanti? Maka kalau Anda mengatakan ajaran Anda dari ke orang Yahudi, pertama cara saya membuktikan adalah saya tanya orang Yahudi, orang Yahudi, sama nggak ajaran kalian dengan orang Kristen? Nah, maka saya lakukan itu sebagai bentuk keobjektivitasan saya. Dan kedua, Anda tidak bisa menjawab siapa orang Yahudi yang mengajarkan ajaran kalian, yaitu ajaran Trinitas. Nah, contoh saya nih, saya langsung tanya. Saya tunjukkan kepada kalian kalau saya ini orang yang belajar. Artinya saya tuh tidak sabar menunggu ilmu. Maka saya mencari gurunya. Saya tanya sama orang Yahudinya. Ini datanya. Besarkan saya Norak BC. Saya bisa membesarkan diri ternyata. Saya ternyata telah diberi kuasa di Komalinia. Berarti saya penguasa di Komalinia Norce ya. Aku telah diberi kuasa untuk menguasai Komalinia ini. Siapa ini? Ini namanya Ben Abrahamson. Siapa? Mari kita lihat dulu orangnya ya, biar kalian tahu siapa Ben Abrahamson ini ya. Jadi kalian Unirifa ini kalau bicara nggak sembarangan gitu loh, nggak mau cuman asal sembarangan. Nah, siapa Ben Abrahamson? Kok artis pula? Rabbi Ben Abrahamson. Nah, ini dia. Nah, ini dia orangnya. Nah, ini dia Ben Abrahamson. Ini ya. Nah, siapa dia Ben Abrahamson ini? Kita lihat linknya, biar kalian tahu kalau saya ini bicara sama siapa gitu. Nah, Ben Abrahamson, dia adalah rabbinical historis. Ini dia, ya, Rabbi Ben Abrahamson. Founder Rabbi Ben Abrahamson used the historiographical approach in his work. Ya, artinya dia orang yang fokus dalam masalah keyahudian. Nah, itu dulu ya. Kalian ngobrol dulu lah sama Rabbi Ben Abrahamson. Ini orang Yahudi, dia mengaku orang Yahudi dia. Walaupun kita nggak bisa buktikan nasabnya betul sampai Yahudi atau enggak, ya kan? Ngaku-ngaku tuh bisa aja kita. Nah, lalu apa kata Ben Abrahamson? Ya, saya membuat sebuah pertanyaan kepada Rabbi Ben Abrahamson. Nah, ini pertanyaan saya. Nah, ini kalau ngomong tuh pakai data, nggak mau saya. Nanti kalau kalian mau tanya Bang Billy, tanya Bang Billy lah. Nah, nih. Shalom, ini tanggal 21 Maret 2022 pukul 19.34. 2 tahun lalu saya berkomunikasi dengan beliau. Shalom, Assalamualaikum Rabbi. Rabbi, Waalaikumsalam warahmatullah, kata dia. Nah, let me introduce myself. My name is Rifa. I am a Muslim woman. Salah, harusnya saya bilang Muslimah. May I asking? Many Christians say that the Messiah waited by the Jews has defined nature. Is that true? Apa kata dia? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greek and Romans called their Caesar by the name Son of God. Kata dia, Kristen itu campuran ajaran dan ajaran Yahudi. Ditutup dulu Pormes.
Mute dulu. Kenapa? Pagan Greek filosofi. Karena orang Yunani dan orang Roma memanggil Caesar sebagai anak Tuhan. So they did this to the prophet Isa. Jadi mereka lakukan itu juga untuk Nabi Isa. Apa kata Ben Abrahamson? Jewish and Islamic Tauhid is the same. Hah? Kalau kami tauhid, ternyata kata si Ben Abrahamson sama konsepnya. Berarti kalau dikatakan konsep ajaran Islam itu justru kami yang sama dengan orang-orang Yahudi konsepnya. Nah, artinya ketika kalian mengklaim ajaran kalian Kristen itu berasal dari orang Yahudi, maka make sense pertanyaan saya. Orang Yahudi mana yang ngajarin Tritunggal? Karena dasarnya dari Tertullianus. Kalau kalian katakan Matius ngajarkan Tritunggal, di mana? Bahkan Paulus sendiri yang ngaku-ngaku orang Yahudi, di mana dia ngajarkan Tritunggal? Di mana dia mengajarkan dogma Tritunggal, konsep uno substansi tres persona non separate? Unirifa, maaf. Tadi Unirifa saya potong, maaf ya. Unirifa bilang tadi apa? Paulus mengaku-ngaku orang Yahudi. Oh iya, dia mengaku-ngaku orang Yahudi. Kok bisa mengaku sedangkan dia orang Yahudi Ya ada sendiri? buktinya kalau dia orang Yahudi. Siapa bapaknya? Sehingga kita tahu kalau bapaknya orang Yahudi. Tahu bapaknya siapa? Kalau Muhammad Ibnu Abdullah. Mbak Unirifa udah pernah belajar sejarah belum? Sejarah belum? Ya, Sejarah tunjukkan buku sejarah. Sejarah menyatakan bahwa Rasul Paulus dibesarkan di dalam bait Allah dan dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel Coba siapa? sejarahnya. Gamaliel itu Sejarahnya siapa? mana? Saya tidak perlu menunjukkan data karena ini sejarah menyatakan. Maaf, itu mah klaim. Sejarah mana? Bukan Tahu klaim, sejarah artinya bukan apa? Klaim, bukan klaim. Ya mana buktinya? Cuma Buku sejarah apa? Biar saya menyatakan buka. bahwa Rasul Paulus adalah murid dari Gamaliel. Iya, Gamaliel ini mana siapa? bukunya? Gamaliel Saya orang pakai yang data terbesar loh di dari tadi kalangan loh. Yahudi. Oh, saya nggak perlu Mana data. datanya? Karena Loh, kok nggak udah tersirat perlu? dalam pikiran Anda saya. tidak perlu data, Oh, itu Unirifa Anda. bilang mengatakan bahwa Rasul Paulus mengaku sebagai seorang Yahudi. Salah besar. Aduh. Dan Unirifa Loh, mana juga mengaku data? bahwa Unirifa juga mengaku bahwa Islam dia memiliki kemiripan dengan ajaran Yahudi. Bukan saya yang Kemiripan di ngaku. mana? Bukan saya Kemiripan yang di mana? ngaku. Ini Sedangkan kenapa Islam Polmes jadi itu kejang-kejang muncul pada begini, abad toh? yang ke-7. Sedangkan kekristenan sudah muncul pada abad yang Kenapa ini kedua, orang? berjalan Kesurupan. dengan Yahudi. Bagaimana Kok dia yang orang marah muncul ya? pada abad yang ke-7 bisa mengaku bahwa dia mirip dengan abad yang pertama? Siapa Itu yang nonsense mengaku? dan itu tidak berarti. Siapa yang mengaku, woi? Yang mengaku siapa? Hey, nonsen. Sesuatu yang Siapa timbul yang sesuatu mengaku kok timbul, nonsen? Aku bilang Unirifa, sesuatu yang timbul belakangan dan mengaku sudah ada dari sebelumnya, itu samanya berbohong. Ya, Yang mengaku siapa? Siapa yang mengaku kalau Yahudi dan Islam sama? ya begini, Yang mengaku siapa? Untuk mensejahterakan Komal ini, lebih baik Unirifa dan Nora Aritonang membahas ajaran Al-Quran. Malu. Tidak usah lagi membahas tentang Ketahuan Alkitab. terbongkar malu. Bukan malu. Langsung kesurupan. Hei, bentar Handoko, saya mau luruskan anak ini dulu. Anak ini bicara seperti buih. Air ludahnya keluar muncrat kemana-mana tapi tidak ada arti. Kitab sejarah mana yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa Paulus itu orang Yahudi? Mana? Buku sejarah mana? Siapa sejarawannya? Ya, bahkan orang Yahudi menolak bahwa Paulus itu pernah diajarkan oleh Gamaliel. Bang Billy pernah membahas ini dalam literatur orang Yahudi. Ketika dia mengaku bahwa dia belajar kepada Gamaliel, apakah itu pasti? Tidak absolut. Kenapa? Itu baru pengakuan. Saya juga bisa bilang saya ini muridnya Buya Hamka. Saya bisa bilang sama, saya bikin surat, saya adalah murid Buya Hamka. Itu belum benar. Benar kalau sudah ada pembuktian. Kalau betul-betul Buya Hamka mengakui atau orang banyak melihat, ada minimal 5 orang pernah melihat saya belajar kepada Buya Hamka. Kalau cuma ngaku-ngaku saya juga bisa. Nah, Paulus itu saya katakan orang yang mengaku sebagai orang Yahudi itu valid. Kenapa? Karena tentang diri Paulus kalian banyak tahu dari pengakuan dirinya sendiri, bukan pengakuan orang lain. Lalu si Pormes mengatakan ada buku sejarah. Nah ini mantap. Ini kan ilmu baru yang kita ingin tahu. Maka saya sebagai seorang mahasiswi ingin rekomendasikan buku ini buat orang Islam supaya tahu kalau Paulus ternyata terbukti orang Yahudi. Maka saya minta bukunya. Buku sejarah apa? Sejarawannya siapa? Karena kami belum percaya dulu. Karena kami ingin mengkritisi dulu, benar nggak ini masuk ke dalam kategori sejarah?
Begitu loh. Dan kamu bilang tadi kami mengaku-ngaku sama dengan orang Yahudi. Hantu belau. Kan udah saya bilang yang mengaku itu justru si Rabi ini. Dia yang bilang. Ini baru emosi saya. Bicara tidak mau mendengarkan. Ya, gitu. Kita dengan Handoko saja. Handoko, poin saya kita close. Kalau seandainya tidak bisa, jawabannya tidak ada, kita naikkan diskusi kita. Kita upgrade value. Jangan di situ circular debat membosankan. Jawab secara singkat, padat, cepat dan tidak teraniaya. Saya mendengarkannya. Orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal? Dan buktikan kalau dia Yahudi. Silakan. Oke, tadi kan sudah Uni Rifa mengatakan itu klaim, tapi itu kan pendapat Uni kan, tidak masalah. Tetapi ini sudah jelas-jelas mereka sendiri dari sana orang Yahudi, yaitu murid-murid Yesus. Mau Uni bilang itu basi ke, mau apa ke, itu terserah Uni, itu pendapat Uni. Ketika Uni mau belajar tentang mereka, Uni bisa kita lihat dalam sejarah pun, Uni akan memahami, tapi nggak tahu ya, Uni karena sudah punya pemahaman yang tersendiri, jadi Uni membuat satu kesimpulan, ya udah begini aja gitu, kayak gitu. Saya tahu, jadi nggak masalah gitu. Tapi Aduh, gagal lagi nih adikku Handoko nih. Sebentar, Anda tahu apa? Kok Anda menjengkel niat saya? Oke, Tunggu. Anda bilang gini loh, saya tahu karena Uni punya pemahaman. Saya enggak bawa doktrin agama saya loh, Dek. Sekarang Uni Rifa, tadi Uni Rifa parah. data tadi Rabi yang Abraham Sen itu atau siapa, kan itu orang Yahudi yang menolak Yesus. Handoko, bentar dulu, Assalamualaikum, Bang Handoko. Ya, yang saya naikkan itu kalau bisa Kristen aja dulu ya, Bang ya. Oke. Geram Oke. kali dengar Ada yang si mau Handoko disampaikan, nih, Bu. silakan. Ini Handoko nih bicara ngomongnya nggak pakai data, turunkan. Bang, biarkan saya sendiri, Bang, netral. Jangan kita seolah-olah ngeroyok orang Kristen di sini, Bang. Seolah saya ini tidak mampu menghadapi Handoko, abangku. Iya, Saya iya. sedang mencoba untuk menguji. Kita berusaha menggunakan kaidah epistemologis di sini, ya. Nggak usah kalian bantuin saya. Nora aja dari tadi diam. Tolonglah, saya terganggu. Maaf. Kenapa? Kita mau diskusi itu dapat poin, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Dari tadi Handoko berbicara panjang kali lebar, segitiga sama kaki, segitiga sama siku-siku. Saya tidak dapat informasi yang betul-betul ilmiah. Apa informasi ilmiah yang saya butuhkan adalah satu, nama dari orang yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu berasal dari orang Yahudi. Namanya siapa? Nah, setelah kita tahu nama orang ini, kita cari dulu jejaknya. Apakah orang ini betul-betul orang Yahudi? Dua itu saja yang saya minta untuk hari ini. Kalian jawab. Kenapa itu penting dalam kaidah berpikir, logik, dan juga kaidah ilmiah? Kita bicara tentang biografi seseorang. Itu klaim bombastis loh. Klaim yang mewakili etnis lain. Ini ngeri loh. Kalau ini berbohong nih bahaya loh. Apalagi dibawa-bawa agama loh. Masa agama diajarkan untuk berbohong? Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ya beda dengan sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Ya, klaim yang tidak bisa dibuktikan sama sekali itu bisa jadi dikatakan sebuah kabar hoax atau pembohongan. Ya, sebentar dulu. Siap. Oke, VM. Sebentar dulu, Handoko. Bang Handoko. Bang Handoko sebentar. Uni Rifa ngomong saya udah diam tadi. Kenapa itu? Loh, saya kan host. Iya kan, harusnya kan belum selesai juga kan. Iya. Harus fair Aduh. juga kan. Iya, dia lagi nyapa, Sebentar ini ada tamu dulu. baru. Oh iya oke, sorry. Ya. Ya, VM. Selamat pagi. Kalau nggak bicara saya turunkan. Yang Muslim nggak usah dulu minta naik ya, yang Muslim ya. Yang Kristen aja, typing di bawah Kristen baru naik. Ini banyak yang naik Muslim untuk ngapain gitu loh. VM, selamat pagi. Agama apa, Bang? Kakak. Halo. Muak aku kalau minta permintaan naik, tidak ngomong. Ya, kadang heran aku nih, mau turunkan nih, jaringan pula. Nah. Iya, saya kalau mau minta naik di sini, saya minta yang naik itu Kristen, nggak usah Muslim. Untuk apa Muslim naik gitu loh. Ini satu saya naikkan dulu Pak Hera sebentar, sebelum masuk dulu dari Handoko. Hera, selamat pagi Pak Hera. Pak Hera. Pak Hera. Halo.
Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Masya Apa Allah. kabar, Sehat Pak Dina? Denny. Sehat selalu.